Kalau kita ngomong tentang kampanye, Pak Anies Mata sudah melakukan pendekatan kekinian, kampanye ala generasi milenial. Apakah ini artinya memang sengaja untuk meraih suara dari pemilih pemula atau anak muda generasi milenial? Ya, saya kira begitu. Ya. Kita ya adaptif lah dengan kondisi yang ada. Gitu. Ada beberapa partai baru yang saat ini bergabung, salah satunya partai yang mengusung anak-anak muda, milenial. Apakah ini menjadi saingan yang luar biasa memperebutkan pemilih pemula? Ya, kalau segmen konstituen ya, secara umum kami tidak merasa ada persaingan karena saya kira segmennya berbeda gitu ya. Tapi ketika berbicara pemilih pemula, memang kita berebut di situ. Ya, tentu di situ kita beradu kreativitas saja. Makanya kami punya program PKS Muda ya untuk itu. Gitu. Jadi saya kira kontestasi demokrasi ini harus kita maknai sebagai kontestasi kreativitas, kontestasi kebaikan-kebaikan. Jadi kita bersaing saja secara sehat. Menarik di situasi politik seperti sekarang, kontestasi kebaikan-kebaikan. Padahal di luar sana kalau kita perhatikan beberapa waktu terakhir, berita hoax macam-macam yang saling menjatuhkan ini banyak sekali. Bagaimana cara PKS agar tetap bisa santun berpolitik dan mengajarkan kebaikan-kebaikan? Ya, saya kira memang itu yang menjadi PR kita ya di Indonesia ini, bagaimana kita bisa berpolitik ya. Itu lebih tetap mengedepankan fatsun ya, fatsun politik. Nah, saya sebagai pimpinan PKS, mungkin Mbak nanti bisa lihat rangkaian tweet saya di Twitter saya selalu mengedepankan itu dan saya mendidik kader-kader PKS untuk itu. Dalam kampanye saya juga kemarin saya kampanye asyik di Bekasi. Saya sampaikan kepada pendukung asyik, saya kata, pertama kita harus punya niat yang lurus ya, yang tulus ikhlas berjuang untuk memenangkan asyik ini adalah untuk memperbaiki ya Jawa Barat untuk kesejahteraan masyarakat. Itu niat. Jangan ada kepentingan pribadi. Yang kedua, karena niat kita baik, maka kontestasi pilkada ini harus dimaknai sebagai kontestasi kebaikan. Di sini tidak boleh ada semangat permusuhan, tidak boleh ada gontok-gontokan. Apalagi misalnya di rumah beda pilihan dengan kakak atau dengan adik, terus kemudian musuhan. Dengan tetangga juga begitu. Lah begitu selesai pilkada, kita ini harus bertetangga lagi, harus bersaudara lagi. Jadi buat apa itu semua? Itu yang selalu saya sampaikan kepada kader-kader PKS. Dan dengan itu saya berharap kader PKS ya dari elit sampai dengan kader itu ya memaknai kontestasi ini sebagai ya kontestasi kebaikan. Saya tertarik ngomongin Jawa Barat. Bicara soal Jawa Barat ini kan memperebutkan pemilih-pemilih muda. Rekor PKS agar tak terkalahkan seperti sebelumnya. Apa strateginya? Ya, pertama memang Jawa Barat ini menjadi beban moral paling tinggi buat PKS karena kami 2 periode kan menang di sana. Sekarang kami harus bisa bertahan di sana. Ya, sebetulnya strategi kami boleh dikatakan ya ada strategi yang memang ya secara substansi tidak berubah ya dari dulu. Kami ini memang modal PKS itu tidak ada yang lain kecuali kader. Ya, PKS ini tidak punya uang. Ya, nah karena itu kami mengoptimalkan peran kader. Saya sering katakan di dalam arahan-arahan saya, sekarang ini kita harus menerapkan participatory politics ya, politik partisipasi dari kader-kader PKS. Ya, masa lalu kita juga menggunakan kader ya, tapi sebelumnya kita mungkin lebih banyak mob politics ya, yang itu sifatnya adalah top down kan. Sekarang kami menggunakan strategi participatory politik, yang itu adalah bottom up, kreativitas kader kami rangsang gitu. Nah ini yang kami harapkan partisipasi kader-kader di Jawa Barat ini akan lebih terangsang ya, karena mereka diberi ruang oleh kita gitu. Dengan cara itu kami yakin pengenalan calon-calon kita kepada masyarakat Jabar yang jangkauannya itu kalau kemarin Anies Sandi di DKI sehari itu bisa 12 sampai 17 kegiatan. Karena kan dekat-dekat kan. Tapi di Jawa Barat itu untuk paling 5. Bukan mustahil kalau calon ini harus melakukan itu ke semua tempat. Disitulah perlu adanya pasukan darat, dan pasukan darat itu adalah kader-kader kami. Sekarang semua sudah siap, sudah berjalan? Sangat.
Ya. Kalau dari hitung-hitungan, apakah optimis bisa mempertahankan Jawa Barat? Harus optimis. Oke. Harus optimis. Karena perjuangan ini ya memang insentifnya ya kalau kita bisa optimis akan meraih, kita akan terus gitu. Dan kami optimis karena begini, optimisme kami tentu bukan tanpa alasan. Pak Sudrajat memang belum terlalu dikenal, tapi kami sudah mengakses bahwa Pak Sudrajat ini potensial. Nah, kalau kita punya kandidat yang potensial, problemnya cuma satu. Potensi kader kita ini dikenal oleh publik. Begitu dikenal, jatuh cinta kok. Sudahkah semua jatuh cinta? Ya justru itu. Kita sekarang PR-nya seperti itu. Kami punya pengalaman, Mbak ya, di DKI 2007. Pak Adang Doro Jatun itu pertama kami launching, itu elektabilitasnya itu 3%, 2, tapi karena beliau punya potensi yang bagus, kader PKS bekerja, kan dengan Foke kan hampir bisa mengalahkan Foke kan. Itu. Yang kedua Anies Baswedan. Waktu dia di launching kan, Anies kan baru pada posisi 9%-an, Ahok sudah 43%. Tapi karena ini adalah calon yang potensial, kerja kami memperkenalkan potensi itu. Ini kan bisa mengalahkan. Nah, Pak Sudrajat pun sama, orang yang sangat potensial. Ustadz Saihu juga sama. Jadi problemnya adalah mudah-mudahan kader PKS bisa terus memperkenalkan kader ini dalam 1,5 bulan ini. Insya Allah kami akan menang. Masih ada 1,5 bulan. 171 daerah yang melakukan pilkada serentak ini baru pemanasan. Nanti akan semakin memanas di 2019. Kalau sekarang yang Anda lihat dari PKS, apakah calon presiden masih Pak Prabowo dan Pak Jokowi? Ya sekarang tuh yang muncul itu. Tapi saya termasuk yang berkeyakinan kemungkinan munculnya poros ketiga itu besar. Kira-kira siapa? Kalau masalah tokoh saya tidak bisa mengatakannya, tetapi potensi partai-partai ini nanti mengalami rekonfigurasi. Saya kira di last minute akan terjadi rekonfigurasi. Karena sekarang ini di pihak istana, ya Pak Jokowi, saya kira dia jauh lebih rumit sekarang menentukan siapa cawapresnya. Salah-salah menentukan cawapres, ini konfigurasinya berubah. Nah, begitu ada yang kecewa kan itu bisa keluar. Ya, kalau hitungan saya, yang mungkin akan setia, tidak dapat cawapres pun akan tetap di sana, mungkin Nasdem, kemudian Hanura, kemudian P3. Saya kira 3 partai ini ada di sana. Anda melihat Golkar tidak setia? Bukan masalah tidak setia. Ini kan politik kan berbicara tentang siapa mendapat apa. Kan? Orang kalau tidak mendapat apa-apa, memberi sesuatu tidak dapat apa, berhak kecewa kok. Bisa, saya kira Golkar mungkin dia bisa kecewa kalau tidak mendapatkan kompensasi yang memadai. Dan kalau Golkar itu keluar, Golkar itu dapat dengan mudah tinggal cari satu partai sekecil apapun dia bisa 20%. Ya, misalnya taruhlah mungkin Golkar mengambil PKB saja, itu sudah jadi satu poros lagi. Apalagi dia misalnya dengan Demokrat disejajarkan dengan di Jawa Barat, kan Jawa Barat juga kan Golkar dengan Demokrat kan, itu sudah bisa jadi satu poros. Kalau bukan dengan Gerindra, kepada siapa PKS berlabuh? Kemungkinannya? Ya, saya kira poros lain di luar istana. Poros lain di luar istana. Siapa tahu ternyata Anda adalah kuda hitam di Pilkada 2019 nanti. Maksudnya PKS ya? PKS. Bukan individu saya, tapi PKS. Ya, kami berdoa lah mudah-mudahan. Mungkin nama Anda yang diusung. Seumpama nama Anda yang keluar, kesiapannya? Begini, kalau kader PKS itu harus siap apapun. Siap ditugaskan, siap tidak jadi apa-apa juga. Itu prinsip di PKS. Jadi kalau sudah bersedia menjadi kader PKS, apalagi menjadi pengurus, ya kita harus siap apapun. Beberapa waktu lalu siap main sepeda dengan Pak Prabowo. Ada pesan apa sih di balik itu? Itu pesan, jadi saya tuh kan melihat di sosial media dan sebagainya, kelihatannya politik dan elit politik sudah dipersepsikan isinya itu ketegangan-ketegangan, ya kan? Ya rebutan kekuasaan dan sebagainya, sehingga menjadi tidak rileks. Nah, dengan bersepeda bersama kami ingin memperlihatkan tokoh politik juga rileks kok. Berpolitik itu bisa rileks kok gitu. Bisa enjoy, bisa bahagia, bisa sehat gitu. Saya kira itu. Jadi kami tidak ingin masyarakat itu menonton atraksi dari para elit politik itu yang isinya
sepertinya ketegangan-ketegangan, tapi dengan naik sepeda semuanya jadi rileks ya. Pelajaran yang lebih santun diberikan kepada masyarakat, beginilah politik, Ya, seperti betul. itu. Saya kira begitu. Kita lanjutkan perbincangan, usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Tokoh Kita, kembali saat lagi.